Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami ucapkan selamat beribadah pada hari ini, Minggu 10 Mei 2020. Shalom. Kita awali ibadah kita pada hari ini dengan memuji dan memuliakan Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 5. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan yang kedua sebelum kita menerima khotbah dan salam yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewianti. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita sambut khotbah dan salam tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397. Kita nyanyikan ayat pertama dan yang kedua, terpujilah Engkau. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengaku bahwa kami sering melakukan perbuatan, perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mendatangkan dosa bagi kami. Namun kami
mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kami meyakini dengan seluruh jiwa raga kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah rela mati di kayu salib demi menebus dosa kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Allah, agar tidak ada tembok pemisah bagi kami dalam menghadap di Kau ya Bapa. Demikian juga ya Bapa, meskipun saat ini bangsa dan negara kami masih dihantui oleh wabah atau pandemi virus corona atau COVID-19 yang mengakibatkan kami tidak bisa beribadah, bersekutu bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Namun kami patut mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami masih bisa beribadah meskipun kami berada di rumah kami masing-masing melalui panduan channel YouTube ini. Kami memohon hanya kepadamu ya Bapa, agar apa yang kami lakukan hari ini boleh berkenan kepadamu, dan juga kami memohon pada hari ini tidak ada pemadaman listrik sehingga ibadah kami dapat dipandu dari tempat ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita sampai pada pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 31. Mazmur 31 dibaca ayat yang pertama sampai dengan kelima, dilanjutkan dengan ayat ke-15 dan yang ke-16. Kami bacakan demikian di bawah perikop aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu ya Tuhan, padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan yang keempat di badai topan dunia.
Untuk petunjuk hidup baru, jemaat diundang untuk bersama-sama berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat 12 dan yang sampai ke 14. Demikian, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita sambut petunjuk hidup baru. Kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 277. Kita nyanyikan ayat pertama sampai dengan kedua. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita sampai kepada pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewianti sampai dengan doa syafaat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan saat ini, saya mengajak kita untuk satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kebenaran firman Tuhan yang mendasari ibadah bersama kami saat ini akan kami buka, kami baca, dan kami renungkan bersama. Daripadanya, kami boleh mendapatkan sebuah pembelajaran iman yang indah untuk hidup kami seutuhnya. Mohon otoritas Bapa bekerja, berkarya di dalamnya untuk memberkati dan melayakan kami semua. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bersama bagi kita saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14 dengan judul Rumah Bapa. Saya bacakan perikop ini bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Ayatnya yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bersama bagi kita saat ini. Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sebagai umat beriman, tentu kita punya harapan besar supaya kehidupan yang kita jalani tetap berada dalam keadaan yang baik. Namun, semuanya itu tidaklah berjalan sesuai dengan harapan ketika kita sedang menghadapi kenyataan hidup yang sebenarnya, seperti kegelisahan dan juga keraguan. Demikian juga dengan para murid. Meskipun mereka telah hidup bersama dengan Yesus, namun mereka juga adalah orang-orang yang memiliki kegelisahan, kekhawatiran hidup sama seperti kita. Mengapa mereka gelisah? Yang pertama, karena pada ayat-ayat sebelumnya Yesus mengatakan kepada para murid, ia akan pergi. Yesus mengatakan akan kepergiannya, yang bagi para murid tidak jelas kemana Yesus akan pergi. Selain itu, mereka gelisah karena alasan politis. Ini yang kedua. Bila Yesus pergi, itu artinya mereka menjadi orang-orang yang tidak aman. Tidak ada yang melindungi mereka. Bisa jadi mereka menjadi bulan-bulanan para penguasa dan mereka akan dibinasakan. Karena selama ini para murid memang dicari-cari oleh penguasa karena dianggap sebagai kelompok yang melawan, yang menentang pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Nah, inilah kegelisahan yang dialami para murid Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa Yesus tidak secara terang-terangan mengatakan kepada para murid bahwa istilah pergi adalah soal penderitaan dan kematiannya di kayu salib? Mengapa Yesus tidak secara terang-terangan mengatakan hal itu kepada para murid? Karena para murid masih belum siap untuk menerima kenyataan itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Namun lambat laun, lambat tapi pasti, mereka akan mengerti tentang apa yang Yesus lakukan. Lambat laun mereka akan mengerti bahwa Yesus akan mengalami penderitaan. Mereka akan mengerti bahwa Yesus mati. Mereka akan mengerti bahwa Yesus harus pergi menuju kepada Allah, menuju ke rumah Bapa di sorga. Dan lambat laun mereka juga akan mengerti mengapa mereka dipilih, mengerti tugas dan tanggung jawab mereka sebagai murid yang layak menerima janji pengharapan,
Rumah Bapa di sorga yang melebihi semua harapan dan angan-angan manusia. Di tengah-tengah ketidakpastian dan kegelisahan mereka, Yesus tidak membiarkan mereka. Yesus justru menghibur dan menguatkan mereka. Apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai penguatan dan penghiburan bagi para murid, kita lihat di dalam ayatnya yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bukan hanya menghibur, tetapi Yesus juga memberikan jaminan melebihi dari apa yang menjadi harapan mereka selama ini. Apa jaminan yang diberikan oleh Yesus kepada mereka? Kita lihat di dalam ayatnya yang kedua, Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, itu semua belum cukup bagi mereka. Itu semua belum cukup membuat mereka mengerti. Rumah Bapa, sorga, tidak menyentuh apapun dan jauh dari angan-angan mereka. Kurang menarik bagi mereka. Mengapa? Karena harapan mereka tidak sama dengan harapan Allah. Harapan duniawi lebih mendominasi pemikiran mereka. Harapan duniawi yang berlebihan tidak akan pernah nyambung, tidak akan pernah menyatu dengan harapan sorgawi. Nah, disinilah masalah para murid. Disinilah juga masalah manusia pada umumnya. Jadi Yesus menghendaki supaya para murid memiliki pengharapan yang melampaui harapan-harapan yang semu. Yesus menghendaki supaya para murid hidup bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup untuk berbuah, hidup untuk berkarya, hidup untuk dapat melakukan hal-hal yang besar. Bapak Ibu Saudara-saudari kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah situasi, kondisi, bangsa dan dunia yang sedang terjadi saat ini, tentu saja situasi kondisi seperti ini dapat membuat setiap orang termasuk kita menjadi orang-orang yang gelisah. Gelisah soal kesehatan, gelisah soal ekonomi, gelisah soal pendidikan, gelisah soal pekerjaan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Tetapi kita harus mengingat satu hal. Kegelisahan adalah pertanda, adalah bukti bahwa tanpa sadar kita hanya fokus pada masalah-masalah kita. Kita hanya fokus pada kemampuan kita. Kita hanya fokus pada usaha dan kekuatan kita dan mau menyelesaikan segala sesuatunya dengan cara kita yang terbatas dan kurang melibatkan Allah, kurang percaya kepada Yesus yang penuh kuasa. Oleh sebab itu, firman Tuhan saat ini mau mengatakan kepada kita yang pertama, percaya kepada Yesus bukan hanya dalam arti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi percaya juga berarti kita berani mempercayakan seluruhnya, seutuhnya hidup kita kepada Yesus. Susah dan senang, kita tetap andalkan Yesus. Meskipun kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan, tetap andalkan Yesus. Sebab apa? Sebab di luar Yesus justru kita akan menemukan kegelisahan yang sesungguhnya. Dan yang kedua, sorga atau rumah Bapa bukan hanya nanti kita alami dan kita rasakan. Selama berada di dalam dunia ini, jika kita adalah pengikut Yesus yang setia, maka suasana sorga itu juga akan kita alami dan kita rasakan di bumi ini. Janji firman Tuhan di dalam ayatnya yang ketiga dari bacaan kita ini mengatakan, sebab di mana kita berada, Yesus juga ada bersama dengan kita. Kita bisa alami suasana sorga di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah persekutuan gereja kita, apabila kehadiran kita mencerminkan kehadiran Yesus. Apabila kita adalah pengikut Yesus yang setia. Karena pengikut Yesus yang setia, dia tidak pernah gelisah. Dia tidak pernah ragu akan Tuhan dalam hidupnya. Inilah janji berkat dan sukacita bagi kita yang sungguh-sungguh mempercayai Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menyempurnakan firman-Nya dan memberkati kita. Amin. Buat firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan
yang berbicara kepada kami saat ini. Kami percaya dan kami bersuka cita karena di dalam Engkau kami memperoleh jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Sehingga kami dapat terus mengikut Engkau dengan iman yang teguh, tanpa ragu dan tanpa kegelisahan sedikit pun. Persekutuan kami, pelayanan kami, pemberitaan firman Tuhan yang kami lakukan di hari-hari ke depan dalam lingkup penata layanan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari Tuhan berkati. Secara khusus ya Allah, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan semua orang yang terlibat dalam menghadapi peristiwa besar yang sedang terjadi saat ini. Baik para medis, dalam hal ini dokter, perawat, bidan, pemerintah pusat, sampai kepada pemerintah desa yang berada di garda terdepan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, keteguhan iman, sehingga mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk membawa kesembuhan, pemulihan, dan kami boleh melewati saat-saat yang sulit dan berat ini oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Tolonglah kami pula sebagai masyarakat dan jemaat-Mu ya Tuhan, untuk boleh dengan bijaksana menahan diri, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dan tidak penting, tetapi sungguh-sungguh menjalankan aturan, himbauan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami berdiam di rumah dan menjaga diri. Berkatilah gereja-gereja yang saat ini sedang bergumul karena harus menghindari kerumunan persekutuan di gereja, tetapi kami tetap boleh beriman dan memuji memuliakan kebesaran nama-Mu, berdoa bersekutu di dalam nama-Mu di rumah, di tengah keluarga kami masing-masing. Dan kami serahkan juga hidup kami seutuhnya ke dalam kuasa pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa dan permohonan bersama kami yang kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama yang hidup dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita aminkan pemberitaan firman Tuhan tadi dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Hidup Baru nomor 172. Dalam nama Bapakku kita nyanyikan baitnya yang pertama.
bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang Jumat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat yang ke-9. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Allah, untuk senantiasa mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Karena kami juga masih bisa mengumpulkan persembahan syukur kami yang kami peroleh dari berkat yang Tuhan berikan bagi kami melalui usaha dan pekerjaan kami. Terima dan berkatilah ya Bapa, agar berguna bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 433, Aku Suka Membagi. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Yanti. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah kita